Pemirsa Hidup Sehat, ulang tahun adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-15 TV One, hari ini saya akan memberikan informasi seputar fakta pencernaan manusia. Bersama dokter yang spesial, dokter spesialis penyakit dalam, kita akan membahas dan mengulik mengenai pencernaan manusia lebih dalam. Siapakah dia? Ikuti saya. Hai pemirsa Hidup Sehat, saya sudah bersama Prof. Ari. Halo. Dan saat ini kita akan membahas 15 fakta pencernaan manusia. Nah Prof, ini pertanyaan pertama nih Prof. Apa saja 5 gejala pencernaan yang paling umum dirasakan oleh masyarakat? Ya, jadi umumnya pasien-pasien itu datang ke dokter ya karena nyeri di daerah ulu hati. Nah, kemudian juga pasien bisa datang karena mual dan bahkan disertai dengan muntah. Hal yang lain yang bisa juga pasien itu datang kepada kita sebagai seorang dokter yaitu mules atau kolik sebenarnya ya. Nah kemudian hal yang juga bisa datang karena masalah pencernaan yaitu diare, ya mencret. Dan yang terakhir yang kadang-kadang juga memang pasien itu datang karena dia mengeluh buang air besarnya berdarah gitu loh. Baik Prof, jadi itulah tadi 5 gejala yang paling sering ya Prof ya. Prof Ari, tadi kita kan udah membahas mengenai 5 gejala pencernaan yang paling umum di masyarakat. Sekarang kita mau membahas mengenai penyakitnya nih Prof. Apa kira-kira 5 penyakit yang paling umum terjadi di masyarakat mengenai pencernaan? Ya, nanti kan saya sebutkan ya, nyeri ulu hati. Jadi pasien nyeri ulu hati itu bagian dari penyakit yang kita bilang dispepsia, ya dispepsia. Ya, jadi pasien-pasien ini tadi selain nyeri ulu hati dia bisa mengeluh mual, muntah, ya kembung, begah, cepat kenyang gitu. Itu gejala-gejala yang muncul apabila pasien itu yang kita bilang sakitnya dispepsia. Baik. Nah, terus yang kedua, Prof. Jadi tadi yang kedua sebutkan bahwa pasien itu bisa juga datang dengan keluhan mual muntah. Nah mual muntah ini sebenarnya bisa tadi bagian dari dispepsia, ya bisa juga ini karena memang misalnya ada suatu peradangan di kantong empedu atau di pankreas, ya itu bisa gejalanya mual muntah atau misalnya bagian dari infeksi usus. Pasien itu juga bisa timbul gejala mual muntah. Jadi ini yang juga bisa terjadi ya pasien itu datang dengan kondisi mual muntah yang ternyata berhubungan dengan berbagai macam infeksi di usus kita. Oke, nah yang ketiga Prof, apalagi nih Prof? Ya, tadi saya sebutkan bahwa mules ya atau kolik. Nah, kalau kita bicara soal kolik, ini bisa berbagai macam penyakit. Pertama, kalau kita bilang nyeri mules itu karena mungkin dia mau infeksi ya, karena infeksi usus misalnya. Atau mules juga bisa yang kita bilang bagian dari suatu yang kita bilang irritable bowel syndrome. Jadi ususnya itu sensitif. Dia karena makan tertentu timbulnya mules misalnya. Kemudian nyeri perut juga jangan dianggap sederhana karena nyeri perut atau kolik itu bisa ternyata ada sesuatu misalnya tumor di ususnya. Nah Prof, itu udah 3 ya. Keempat apa lagi nih Prof? Ya, tadi kan saya sebutkan diare. Jadi kalau orang diare itu memang bisa berbagai macam. Mungkin karena kita bilang keracunan makanan, ya kan? Bisa juga karena infeksi usus. Jadi umumnya memang infeksi usus. Jadi ini yang bisa mengantarkan pasien itu datang kepada kita dengan diare, ternyata bisa beberapa penyakit yang timbul akibat diare tersebut. Nah yang kelima nih, apa nih Prof? Ya, jadi saya sebutkan tadi, pasien itu datang dengan buang air besar berdarah. Buang air besar berdarah bisa berhubungan karena ambeien atau hemoroid, tapi tetap kita mesti pikirkan kemungkinan lain, misalnya apakah ini karena polip atau bahkan ini suatu kanker usus besar. Oke, tadi kita sudah mendapatkan informasi mengenai gejala yang paling umum, penyakit yang paling umum, dan sekarang kita masuk ke tipsnya nih Prof. Nah, 5 tips untuk mencegah terjadinya gangguan pencernaan. Apa aja nih Prof? Ya, jadi yang pertama adalah kita harus, makan kita tuh harus teratur. Maksudnya teratur bagaimana? Ya kita tadi ini misalnya kita makan pagi jam 7, ya kemudian nanti makan siang kita jam 1 misalnya ya, kemudian nanti mungkin makan malam kita jam 7 malam lagi. Nah itu teraturnya itu seperti itu. Jadi tetap nih lambung kita bisa terisi makanan sekitar 6 jam selang waktunya begitu ya. Kecuali kalau puasa ya tentu agak beda gitu. Nah kemudian
hal yang lain yang harus kita perhatikan adalah makanan kita itu tadi. Jadi nggak boleh juga terlalu berlebihan, terlalu asam ya. Kemudian juga yang terlalu banyak mengandung coklat atau keju misalnya begitu ya. Nah, kemudian bagaimana tetap agar pencernaan kita sehat? Juga kita harus banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan ya, buah-buahan. Yang penting yang keempat ini adalah bahwa kita itu harus tetap pikiran kita ini mesti tenang gitu loh, pengendalian diri gitu ya, tidak boleh stres misalnya. Dan yang terakhir, tetap melakukan olahraga secara teratur. Jadi aktivitas fisik itu adalah hal yang dengan 5 hal tersebut mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam masalah pencernaan. Nah, itulah tadi tips yang tentunya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena mencegah tentunya akan lebih baik daripada mengobati. Saya Dr. Tengku Anissa. Saya Profesor Arif Aryasam mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 untuk TV One. Jadi buat teman-teman di Hidup Sehat ya sama di TV One. Mudah-mudahan TV One di hari ulang tahun ke-15 dan acara ini bisa hidup minimal sama dengan rata-rata usia hidup manusia Indonesia, which is 72 tahun. Dan dikaruniai kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu. Yes, betul sekali. Terima kasih banyak Bapak. Wah, ini luar biasa sekali kita mendapatkan waktu yang sangat luar biasa bisa berbincang-bincang bersama dengan Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Saya Dr. Eni Tarlin dan juga Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk Hidup Sehat.